Selamat pagi anak-anak teacher. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita masuk tematik subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Dan pembelajaran bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda titik pada kalimat berita. Nah, anak-anak teacher, kalian coba amati lingkungan di sekitar rumahmu. Tentu saja ada tumbuhan yang hidup di sana. Ada tumbuhan liar seperti rerumputan dan ada tumbuhan yang sengaja ditanam untuk diambil manfaatnya seperti tanaman bunga, bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, berbagai macam aglonema dan tanaman-tanaman yang besar seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan macam-macam lagi. Berikutnya pada halaman 57, di sini ada sebuah cerita ya Nak ya. Kita akan baca dan perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Anak-anak teacher, kalian perhatikan ya penggunaan tanda titik pada kalimat pada teks. Ya, kita lihat ya Nak ya. Di setiap akhir kalimat ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Bukan kalimat perintah, bukan kalimat tanya. Kalimat berita berisi informasi atau kejadian. Pada halaman 58, di sini kita akan memperbaiki penulisan ejaan pada teks berikut ini. Nah, kita perhatikan Nak ya, penulisan ini ada banyak kesalahan. Nah, anak-anak teacher, kemarin teacher sudah memberikan penjelasan tentang penggunaan huruf kapital. Ingat, di awal kalimat, pada nama orang, pada nama hari dan nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Dan berikutnya menggunakan tanda titik di akhir kalimat berita. Nah, kita baca dulu baris pertama. Di halaman rumah Made ada pohon jambu air. Nah, kita lihat awal kalimatnya Nak. Di sini ditulis huruf kecil. Seharusnya huruf besar. D-nya diganti dengan D kapital. Berikutnya ada nama orang. Di sini Made Nak ya. Seharusnya M diganti dengan huruf kapital. Berikutnya pada akhir kalimat seharusnya ada tanda titik di akhir kalimatnya. Nah, anak-anak teacher, setelah kita perbaiki mana-mana saja yang harus kita perbaiki, diberi tanda, kita nanti akan tulis di bagian bawah sini. Ini contoh perbaikan di baris yang pertama yang salah tadi. D-nya huruf kapital, Made, M-nya huruf besar atau huruf kapital, dan tanda titik di akhir kalimatnya. Lalu kita akan ubah dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Ini Nak ya, sudah teacher perbaiki menggunakan huruf tegak bersambung. Di halaman rumah Made ada pohon jambu air, tanda titiknya.
Nah, anak-anak teacher ingat kembali penggunaan huruf kapital pada teks di awal kalimat, pada nama orang, pada nama hari dan nama bulan, dan satu lagi penggunaan tanda titik di akhir kalimat berita. Nah, anak-anak teacher, kita lanjutkan lagi materi muatan matematika pada halaman 59 tentang satuan berat. Di sini sudah ada ya pada kotak ini 1 Hg sama dengan 100 gram. 10 Hg sama dengan 1 kilogram. Hg satuannya sama dengan ons. Ya nak ya, jadi 1 Hg 100 gram, 1 ons juga 100 gram. 10 Hg sama dengan 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, untuk memahaminya kita baca soal berikut. Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan kepada tetangga di sebelah rumah. Berapa berat jambu yang dibawa oleh Nina? Nah, di sini sudah ada nak ya. Oke anak-anak teacher, penyelesaiannya dalam 1 kantong plastik isinya 10 Hg. Di sini ada ya nak ya. Jadi 2 kantong plastik 10 Hg, kantong plastik pertama, 10 Hg kantong plastik kedua. Kita jumlahkan dapatnya 20 Hg. Lalu kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Ya, karena dia naik berarti kita dibagi dengan 10, dapatnya 2 kilogram. Berikutnya di sini nak ya. 1 kantong plastik isinya tadi 10 Hg. Di sini ada 3 kantong plastik. Kita hitung. 10 Hg tambah 10 Hg tambah 10 Hg. Jumlahnya 30 Hg. Kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Menjadi 3 kilogram. Nah, berikutnya gambar sampingnya 1 kantong plastik 10 Hg. Di sini sudah ada 4 kantong plastik. Kita tambahkan ya, 10 Hg tambah 10 Hg tambah 10 Hg dan tambah 10 Hg dapatnya 40 Hg. Kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Sama seperti tadi kita bagi dengan 10, dapatnya 4 kilogram. Selanjutnya lagi kita belajar muatan SBDP, membuat kreasi dari plastisin. Pada gambar berikut sudah ada ya nak ya, Nina membuat buah-buahan dari plastisin. Buah-buahan yang dibuat oleh Nina termasuk karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri lain dari karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Sisi mana saja nak? Belakang, samping, atas, dan bawah kita bisa melihatnya. Apa saja contoh karya seni 3 dimensi? Guci, patung, dan vas bunga. Nah, berikut adalah beberapa contoh bentuk karya yang berasal dari plastisin. Boleh tangkai pohon dan daun, ada bunganya, sayur-sayuran, buah-buahan, terus ada bunga, ya nak ya. Ini terbuat dari bahan plastisin. Untuk tugas pada hari ini, kalian buka bukunya halaman 61
Ayo berlatih. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Anak-anak teacher, pada soal yang pertama kalian disuruh memperbaiki kesalahan dalam penulisan, baik huruf besarnya dan tanda baca. Tanda bacanya titik di akhir kalimat. Nah, untuk menulis jawaban nomor 1, boleh kalian tulis pada buku ini di bagian atas, dan boleh juga menggunakan buku tegak bersambung. Nah, demikianlah penjelasan dari teacher. Semoga kalian lebih paham lagi. Nah, kirimkan tugasnya kepada teacher tepat waktu. Terima kasih.